Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Sejarawan Barat beraliran konservatif Montgomery Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang baku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah dan para pembesar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati, berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, filsafat, ibadah, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah beberapa penemu atau ilmuwan muslimin yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu Al-Khwarizmi. Ia adalah seorang yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. Yang kedua, Ibnu Sina. Ia adalah pembuat buku tentang kedokteran. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan. Ia adalah ahli kimia yang dikenal sebagai Bapak Kimia. Yang keempat, Al-Biruni meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia dinabatkan sebagai bapak antropologi dan ideologi. Yang kelima, Abu Al-Jahwari. Ia penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Yang keenam, Ibnu Haytham. Ia dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurai berbagai mana mata bekerja. Yang terakhir adalah Ar-Razi. Ia orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi, asma, dan demam sebagai daya mekanisme tubuh. Selanjutnya, poin kedua adalah sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Di samping secara eksternal, saat itu Barat tengah tertidur lelap dalam buayan tentrisme dan alam pikiran yang jumud. Bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terbelakang. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang sangat spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya. Islam yang bercorak peradaban baru menyambung mata rantai peradaban sebelumnya. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, menurut Arif ada beberapa faktor yang
telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni yang ke-1, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu yang unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Dan yang terakhir, kelima, faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Poin ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat dimulai pada awal abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam, yakni yang ke-1, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi peringatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Untuk poin terakhir yaitu poin keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam seperti yang ke-1, umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan dalam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslimin yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam. Baik, untuk presentasi dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.